Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Fikri Fadilah. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal di UTS Kimia Unsur Utama nomor 1 dan nomor 4. Untuk nomor 1, suatu senyawa sedang diuji untuk digunakan sebagai propelan roket. Analisisnya menunjukkan senyawa ini mengandung 18,54% F, 34,61% Cl, dan 46,85% O. Untuk pertanyaan nomor A, andaikan rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, gambarkan struktur Lewis untuk molekul ini. Baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang nomor A, kita tinggal menuliskan kembali persen yang diketahui di soal, kemudian dihilangkan persennya dengan cara membaginya 100. Setelah itu akan didapatkan hasil untuk F 0,1854, untuk Cl 0,3461, untuk O 0,4685. Kemudian, jika sudah dihasilkan angka tersebut, kita mencari perbandingan molnya. Nah, rumus mol ini massa dibagi AR, kemudian tinggal diperbandingkan molnya F berbanding Cl berbanding O dengan rumus massa dibagi AR, maka dihasilkan mol F yaitu 0,9757, mol Cl 0,9749, mol O 2,9281. Nah, hasil ini dibulatkan menjadi 1 berbanding 1 berbanding 3. Nah, dari hasil ini didapatkan pula rumus empiris yaitu FClO3. Dari rumus empiris ini, kita bisa mengetahui bagaimana struktur Lewis-nya. Nah, dengan atom pusat yaitu Cl. Digambarkan sebagai berikut. Kemudian didapatkan pula PEI yaitu 4. Dari mana ini? Dari ini ikatan dengan O, ikatan dengan F. Nah, sedangkan PEB-nya yaitu 0 karena semuanya sudah berpasangan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor B, gunakan teori VSEPR untuk memprediksi struktur molekul ini. Nah, untuk menjawab yang B, itu berhubungan juga dengan pertanyaan sebelumnya. Karena sudah diketahui PEI-nya 4 dan PEB-nya 0, menurut teori, jika PEI-nya 4 dan PEB-nya 0, maka termasuk tetrahedron. Nah, maka digambarkan seperti berikut dengan sudut sebesar 109,5 derajat. Untuk menjawab nomor C, yaitu urutkan ketiga anion dari unsur-unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari ionnya. ARF 19, Cl35, O sama dengan 16. Nah, yang pertama, kita menguraikan itu menggunakan konfigurasi elektron. Dan perlu diketahui pula bahwa jari-jari atom dipengaruhi oleh tarikan besarnya muatan elektron. Semakin besar muatan elektron yang ditarik, maka jari-jari ionnya semakin besar. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka jari-jari ionnya jika diurutkan yaitu Cl lebih kecil dari F dan F lebih kecil dari O. Mengapa? Karena O menarik 2 buah elektron, sedangkan F dan Cl hanya menarik 1 elektron. Kemudian, saya akan membahas soal nomor 4. Nah, pada nomor 4 ini, 4A, jelaskan interaksi apa saja yang terjadi pada molekul CH3Cl, I2NH3, dan KBr. Untuk jawabannya, nah, pada CH3Cl ini terjadi gaya dipol-dipol. Ikatan dipol-dipol ini terjadi antara molekul kovalen polar dan molekul kovalen polar. Jadi, pada CH3Cl terjadi gaya dipol-dipol.
Pada I2 terjadi ikatan London. Ikatan London terjadi antara molekul kovalen nonpolar dengan molekul kovalen nonpolar. Nah, I2 ini termasuk kepada senyawa nonpolar. Kemudian pada NH3 terjadi ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terjadi antara atom yang sangat elektronegatif. Contohnya, ikatan hidrogen dengan F, ikatan hidrogen dengan O, ikatan hidrogen dengan N. Nah, pada NH3 ini mengandung atom N sehingga terjadi ikatan hidrogen. Pada KBr terjadi ikatan ion dipol karena molekul tersebut bersifat polar dan mengandung ion. Kemudian, untuk nomor B, pertanyaannya, urutkan kenaikan titik didih dari N2, O2, dan NO. Nah, perlu diketahui pula bahwa titik didih dipengaruhi oleh massa molekul relatif dan adanya ikatan hidrogen pada molekulnya. Maka dicari bahwa N2 ini memiliki Mr 28, ikatan hidrogennya 0 dan titik didihnya 77,34 Kelvin. Sedangkan NO MR-nya 30, ikatan hidrogennya 0,153 dan titik didihnya 121,39 Kelvin. Sedangkan untuk O2, MR-nya 32, ikatan hidrogennya 0 dan titik didihnya 90,19 Kelvin. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa NO karena memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didihnya akan lebih tinggi daripada N2 dan NO. Nah, jika diurutkan maka kenaikan titik didihnya NO lebih besar dari titik didih O2, titik didih O2 lebih besar dari titik didih N2. Sekian pembahasan dari soal UTS Kimia Unsur Utama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.